Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya, berkah serta kenikmatan lainnya yang kita masih bisa rasakan di kehidupan kita saat ini. Salawat dan salam tersurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarganya. Kita sampaikan. Alhamdulillah, pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah Fikih Jinayah dengan tema minum minuman keras atau khamar. Tak luput saya terima kasih kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak dosen Paduli selaku mata kuliah Fikih Jinayah, serta teman-teman yang masih setia sampai saat ini. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi dengan tema minuman keras atau khamar, ada beberapa poin yang saya sampaikan, saya paparkan terlebih dahulu apa yang saya bahas di presentasi kali ini atau kesempatan kali ini. Baiklah, poin-poin tersebut meliputi yang pertama, yaitu daripada pengertian minum minuman keras. Yang kedua, yaitu unsur-unsurnya. Yang ketiga, yaitu pembuktian. Yang keempat, ada dasar-dasarnya. Yang kelima, yaitu tentang pelaksanaan dari hukum tersebut. Itu adalah poin A. Yang kedua adalah poin B, bagaimana ketetapan dari hukum pidana Islam mengenai minum-minuman keras atau khamar, yang meliputi yaitu pengertiannya dan yang lainnya. Yang bagian poin C yaitu mengenai tujuan dari adanya hukuman minuman keras yang diterapkan, seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai mengisi poin dari isi pembahasan presentasi kali ini. Menurut Imam Al-Mawardi, jarima adalah perbuatan yang dilarang oleh syara dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman had atau ta'zir. Dengan kata lain, jinayah adalah perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh syara yang berkaitan dengan akal, jiwa, dan harta. Definisi lain, khamar pada umumnya adalah minum-minuman yang memabukkan, baik itu yang dinamakan dengan khamar ataupun
tidak, baik itu dalam kadar yang sedikit atau banyak, baik itu dari bahan perasan anggur atau bahan-bahan lainnya. Definisi menurut Abu Hanifah yaitu yang pertama, perasan anggur yang diendap sehingga membuat dan menjadi zat lain yang memabukkan. Yang kedua yaitu perahan anggur yang dimasak hingga matang atau menggelegak. 2/3 dari zat tersebut yaitu hilang dan menjadi memabukkan. Yang ketiga adalah perasan anggur atau kurma kering yang diendapkan menjadi zat yang memabukkan. Ada dibedakan menurut Abu Hanifah yaitu kata hamar dan muskir. Hamar adalah ditetapkan hukumnya itu haram, baik yang meminum itu sedikit atau banyak. Sedangkan muskir adalah terbuat dari bahan lain yang hukumnya haram dan dikenakan hukuman karena orang yang meminumnya itu menjadi mabuk. Unsur-unsur dari minum-minuman keras yaitu terdiri beberapa bagian. Yang pertama yaitu adanya nas dari perbuatan tersebut terhadapnya mendapat hukuman. Yang kedua yaitu adanya perilaku, baik perilaku tersebut diperbuat secara nyata ataupun sikap yang tidak diperbuat. Yang ketiga yaitu pelakunya adalah orang muhalaf, di mana yang bisa dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan tersebut. Dasar hukumnya yaitu bersumber dari 4 sumber, terdiri dari yang pertama itu Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma, dan keempat adalah qiyas. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma sudah ditetapkan dan qiyas masih diperselisihkan. Ketentuan yang menerangkan tentang minum-minuman keras di dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Baqarah ayat 219, bisa dilihat di Al-Quran, dan surat An-Nisa ayat 43 serta surat Al-Maidah ayat 90. Pembuktiannya itu bisa dibuktikan orang yang meminum minuman keras. Yang pertama itu saksi. Pada saat persaksiannya itu masih tercium bau. Pada saat waktunya tidak kadaluarsa, jadi pas ditemukan itu dia masih tercium bau atau aromanya, dan saksinya itu 2 orang atau lebih. Yang kedua itu pengakuan dari pelaku. Pelaku itu siapa? Yang meminum minuman keras tersebut. Itu cukup dilakukan 1 kali pengakuan.
Yang ketiga itu karina atau tanda-tanda seperti apa? Tanda-tandanya berbau, muntah, dan mabuk. Selanjutnya yaitu pelaksanaan hukuman had. Pelaksanaan hukuman had itu harus dilakukan oleh orang yang dipercaya atau wakil negara agar tidak terjadinya kelebihan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan hukuman tersebut. Selanjutnya adalah ketetapan hukuman cambuk dalam hukum pidana Islam. Pengertian hukuman adalah salah satu tindakan yang melanggar syara karena perbuatannya tersebut melanggar dari syara, maka akan mendapatkan balasan dari perbuatannya tersebut. Tujuannya agar memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu tentang poin dari hukuman tersebut bagi pemilih sudah dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran, tetapi tidak ada nasnya Al-Quran mengenai kadar ketetapan hukuman cambuk tersebut, tetapi dijelaskan pada hadis Rasulullah dan para sahabat melalui sunnah fi'liyahnya adalah 40 kali darah. Tujuan diadakannya adanya hukuman untuk minum minuman keras atau khamar. Yang pertama yaitu pencegahan untuk orang agar tidak mengulangi kesalahan tersebut dan tidak melakukan perbuatan tersebut secara terus-menerus. Yang kedua sebagai perbaikan dan pendidikan. Kenapa harus sebagai perbaikan dan pendidikan? Perbaikan bagi yang dihukum agar tidak mengulangi kesalahannya dan menyadari perbuatan tersebut itu salah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan minum-minuman keras. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya akan memberikan sebuah kata-kata yang mungkin kata-kata itu bisa dikatakan indah tapi tidak indah, bisa dikatakan baik tapi tidak baik. Semoga enak didengar. Yang pertama, kata-katanya, jikalau membantu orang itu harus tanpa pamrih. Jikalau ada tutur kata saya yang kurang di hati, mohon maaf, dimaafkan dengan setulus hati. Bibir dikulung, pergi ke pasar membeli duri. Jangan membeli duri deh, sakit. Membeli pohon yang ada durinya aja.
Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.